Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam pengajian yang kita sama-sama tahu sudah libur hampir sebulan. Tapi walaupun dengan demikian Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran ini, yang insya Allah akan kita bahas yaitu surah Al-Imran ayat ke-21. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas Fabasyirhum bi'adzabin alim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang mengkufuri bi ayatillah, yaitu ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna dan mereka membunuh an-nabiyyin, para nabi, bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak hak. Wa yaqtuluna dan juga mereka membunuh alladzina ya'muruna bil qisti, yaitu orang-orang yang memerintahkan atau mengajak kepada keadilan minan nas, dari diantara manusia. Fabasyirhum, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Di dalam tafsir ini saya sering mengatakan wa qulna, dan kami mengatakan innal haqqa hina yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, humul ladzina yakfuruna bi ayatillahi ala itlaqiha, yaitu mereka orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah secara mutlak. Wa hunaka, dan di sini dan di sana itu farqun bainal kufri bi ayatillah wa bainal kufri billah. Di sini ada perbedaan antara kufur terhadap ayat Allah dan kufur terhadap Allah. Kenapa? Lianna al-imana billah yatlubul bayanatul ladzi tadullu ala Allah. Karena iman kepada Allah itu menuntut penjelasan yang menunjukkan akan adanya Allah. Wal bayana, dan yang namanya penjelasan ad-dalilatu ala wujudillah mawjudun fi qaumi, dan ada pun yang namanya penjelasan menunjukkan adanya Allah itu terlihat ada di alam ini. Idzan wal bayanu wadihun, maka penjelasan tentang adanya Allah itu jelas. Innal ladzina yaquluna bil qawli qabla dzalika kafir biadillah allati tadullu ala wujudil khaliq. Nah, jadi Pak, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah? Kenapa enggak Allah bilang aja innal ladzina yakfuruna billah? Dan orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, kenapa Allah enggak bilang sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah? Karena begini Pak, masalah kufur, ya kan, masalah Allah atau penjelasan tentang adanya Allah itu kan terlihat adanya di alam, gitu. Yaitu apa? Dengan adanya hasil ciptaannya ini merupakan bukti atau penjelasan bahwa Allah ini ada. Kayak kita jangankan alam yang sederhana aja, kursi yang ada misalnya di samping kita, di hadapan kita, yang pernah kita lihat, kita kadang masih berpikir, siapa yang bikin kursi, cakep banget. Lukisan, siapa ini, karya siapa ini, lukisan, cakep banget.
Artinya sesuatu yang sederhana aja kita masih yakini bahwa itu ada yang bikin, bahwa itu ada yang melukis. Apalagi yang ada di alam ini seperti bulan, ya kan? Bulan kalau kita lihat sekilas seolah-olah nggak ada manfaat, padahal justru bulan itu menjadikan kondisi bumi kita ini seimbang. Karena bulan ini memiliki gravitasi yang namanya fungsinya itu menahan pasang surutnya air laut. Ketika dia, kalau aja misalnya bulan itu bergeser dari bumi beberapa jengkal, maka yang terjadi kemungkinan bisa tsunami bumi ini. Karena apa? Karena bulan tadi. Tapi pada kenyataannya bulan tetap berotasi pada relnya masing-masing, sehingga kita di dunia ini, di bumi ini nggak sampai ke namanya kelelep karena tsunami. Karena apa? Ada bulan. Makanya pasang surutnya air laut itu berpengaruh pada bulan. Dan itu aja kita bisa bilang bukti merupakan bahwa Allahnya ada. Nah, lantas kenapa di ayat ini Allah katakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah. Karena umumnya kita, Pak, kalau kita misalnya nih diajak ngaji kadang nggak mau, diajak benar sama orang nggak mau, tapi kita nggak pernah mau dituduh orang kufur. Allah nggak mau, kita nggak cerita lah, gue orang Islam kan begitu. Padahal sebenarnya bukan masalah itu yang menyebabkan kita kufur terhadap Allah, tapi kita kufur terhadap ayat-ayat. Itu tadi ada yang di alam ini, dan ini Al-Quran merupakan diantara ayat-ayat Allah. Jadi masalahnya iya, kita nggak terima ketika dikatakan kufur, kita nggak terima ketika kita dikatakan kafir. Tapi kalau misalnya Allah langsung, intinya apa? Allah langsung tunjuk penyakit kita, pun sebenarnya kita ini bukan masalah, Pak. Penyebabnya itu, Pak, kita kufur, kita nggak meyakini, kita menolak apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah. Intinya itu. Bukan masalah. Karena apa? Karena Allah itu adalah satu hal yang gaib. Allah adalah gaib. Sementara penjelasannya tentang keberadaan itu kan kelihatan. Nah, yang kita tolak sejatinya bukan masalah Allahnya, tapi penjelasan atau tanda-tanda keberadaan Allah itu yang kita tolak. Al-Quran. Al-Quran ini merupakan ayat-ayat Allah. Bahkan merupakan salah satu bukti Al-Quran ayat ini ayat Allah. Sampai detik ini, sampai sekarang pun nggak ada orang-orang Muslim, orang kafir atau orang yang membenci Islam sekalipun yang bisa koreksi kesalahan daripada Al-Quran. Sampai detik ini nggak ada yang bisa. Kalau ngomong orang-orang Allah, kita pikir orang-orang barat, orang-orang pintar. Tapi kalau misalnya mereka semua orang-orang pintar itu bersatu mengoreksi, mencari kekurangan, kesalahan daripada Al-Quran, sampai sekarang itu nggak ada yang semua. Dan ini merupakan bukti bahwa ini adalah firman Allah, dan ini menunjukkan bahwa Allah yang ada, bahwa Allah itu wujud. Buktinya apa? Ya ayat Allah, Al-Quran. Karena sampai sekarang, sampai detik ini, itu nggak bisa dibuktikan bahwa Al-Quran itu keliru, dikoreksi. Kalau kitab-kitab lain ya boleh dicoba, tapi kalau Al-Quran jangan coba-coba, nggak akan bisa menemukan kekurangan daripada isi kandungan Al-Quran. Gitu. Dan memang itu penyakit kita juga, bukan cuma orang-orang kafir. Kita pun kalau mau jujur, yang menjadikan kita jauh daripada Allah, keluarga kita, lingkungan kita, sebab itu tadi kita kufur terhadap ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, yang sama-sama sedang kita kaji, begitu. Dan juga wayaqtuluna, dan mereka ini membunuh an-nabi, yaitu para nabi, bighairi haq, dengan cara yang tidak hak. Nah, mengenai ayat itu saya sarai menjelaskan walana, dan bagi kami anna nulahu tuhuna, di sini kita menyimpulkan anna kalimat qatil ta'tidaiman, yang namanya kata membunuh itu selalu datang lin nabiyyin, kepada para nabi. Jadi nggak ada di Al-Quran itu yaqtuluna lir rasul, mereka membunuh para rasul, nggak ada. Selalu yang selalu kalau di Al-Quran itu ketika menceritakan perilaku orang-orang Yahudi itu apa? Wayaqtuluna nabi, ya, dan mereka orang-orang yang membunuh para nabi.
Nggak ada di Al-Quran membunuh para rasul gitu. Nah jadi pertanyaan, kenapa para nabi bukan para rasul? Nah di sini saya sering menjelaskan Pak, bahwa tentang kenapa kok yang bisa dibunuh nabi sementara para rasul tidak dibunuh. Nah yang namanya rasul itu Pak, rasul itu adalah orang yang menyampaikan risalah atau orang yang membawa ajaran. Kan gitu. Kalau misalnya nggak masuk akal lah, Allah memerintahkan atau Allah mengutus seseorang untuk menyampaikan risalah, ajaran, manhaj kepada satu kaum, sementara kaum Rasul itu berhasil dibunuh, otomatis kan risalah itu nggak mungkin sampai. Kenapa? Karena Rasulnya itu dibunuh. Artinya apa? Allah nggak berhasil memberikan atau menyampaikan manhajnya, metodenya ke masyarakat tersebut. Maka sudah menjadi kewajiban Allah melindungi Rasul tadi, gitu. Makanya Al-Quran yang kita terima ini udah lengkap, nggak ada yang nggak ada pesannya nggak tersampaikan. Semuanya udah lengkap di sini, dari mulai masalah dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ada di sini, dari mulai masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara ada di sini. Kenapa? Karena Allah udah mengutus Rasul, ya kan, mengutus Rasul, dan nggak mungkin Allah nggak menjaga Rasulnya. Kenapa? Karena Allah kan punya apa? Punya tujuan supaya risalah, ajaran, manhaj, metode Allah sampai ke masyarakat. Maka ketika Allah memerintahkan seorang utusan, Allah pasti menjaga utusan tadi. Jadi nggak ada satupun nabi, rasul itu dibunuh, tapi berusaha untuk dibunuh, iya. Nabi berusaha untuk dibunuh, iya, dilindungi. Satu contoh, ketika Nabi pengen hijrah, di rumah Nabi itu udah dikepung, kan begitu, udah dikepung. Tetapi apa? Allah menyelamatkan, menjadikan apa? Menggantikan dia apa? Posisi Ali, dia berada di kasur, sementara Nabi keluar tanpa mereka ketahui. Dan itu merupakan bentuk pelindungan Allah. Ketika udah keluar kamar, Nabi pergilah hijrah bersama Abu Bakar, masuk ke gua, kan begitu. Nah di gua itu juga apa? Dilindungi Nabi. Gua itu ternyata apa? Ditutupin sama Allah sama sarang laba-laba. Ya sekarang kalau kita mikir sarang laba-laba, jangan misalnya walaupun misalnya Nabi ditutupin 1000 kali lipat sama laba-laba, kalau orang kafir belek mah gampang mah terbelah. Tapi enggak, Allah cuma kasih selapis sarang laba-laba, ya kan? Tapi apa? Tapi orang-orang yang namanya orang mikir kan kalau lubang gua udah ada sarang laba-laba nggak mungkin ada orang masuk, ya kan? Karena secara logika ini kan udah kan begitu. Allah cuma melindungi Nabi dengan sarang laba-laba. Bisa aja Allah melindungi Nabinya dengan apa? Dengan tuh utus malaikat sambar dua orang yang udah di mulut gua, sambar sama petir dua orang. Bisa aja Allah dengan cara itu. Cuman kan itu masalah remeh. Nggak perlu lah pakai diturunin malaikat sambar petir itu orang yang ada di mulut gua. Kasih aja sarang laba-laba. Karena intinya bukan masalah sarang laba-labanya, intinya memang Allah menolong Nabi daripada apa? Keamanan, jangan sampai Nabi dibunuh ketika proses hijrah ini. Siapa lagi selain Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama, berusaha dibunuh, dilempar ke api. Itu kan berusaha dibunuh. Tapi mereka lupa bahwa Nabi Ibrahim adalah Rasul. Yang namanya Rasul pasti dilindungi. Dibikinlah api itu jadi dingin. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa berusaha dibunuh, udah tahu, kita sama-sama tahu Nabi Isa memang berusaha dibunuh. Tapi apa? Allah selamatin, Allah angkatlah Nabi Isa. Dan memang menurut kita yakin bahwa Nabi Isa nanti di zaman akan turun. Artinya yang namanya kenapa? Makanya di dalam ayat ini selalu dikatakan Allah mengatakan lin Nabi, yang dibunuh, yang bisa disebut mereka membunuh para Nabi. Allah nggak bilang apa li Rasul. Para Rasul itu karena namanya Rasul apa? Allah jaga Pak. Karena ketika Allah memberikan risalah, risalah itu benar-benar sampai ke kaum tadi. Begitu makanya apa? Allah jaga Rasul tadi. Sementara Nabi kenapa kok bisa dibunuh? Nah, yang namanya Nabi ini Pak,
Nabi itu nggak membawa ajaran baru. Nabi cuma mengamalkan amalan agama Rasul terdahulu. Kayak misalnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya kan? Dia mengamalkan, yaitu tadi ajaran daripada Nabi Musa. Kan gitu, mengajar enggak istilahnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu nggak membawa ajaran baru, tetap dia bawa ajarannya itu Nabi Israel, cuman itu nggak bawa ajaran baru. Cuman dengan adanya Nabi terus itu dibunuh, ini kan menandakan bahwa kaumnya ketika itu udah melenceng daripada ajaran Nabi terdahulunya, sehingga tersinggung akhirnya dibunuh gitu. Dan gak berpengaruh terhadap ajaran daripada Nabi terdahulu ketika yang dibunuh adalah Nabi gitu, nggak berpengaruh. Maka yang mereka bunuh itu para Nabi gitu, bukan para Rasul. Karena Rasul adalah yang sekedar uswatun sulukiyah, sebagai contoh akhlak. Jadi kalau kita pengen tahu misalnya kita udah menyimpang dari ajaran Nabi atau belum, ya lihat ajaran Rasul, lihat Nabi cara mengamalkan benar nggak. Kalau misalnya kita lihat dari ajaran Nabi, misalnya kita orang Yahudi, kita lihat dari ajaran Nabi, oh ternyata kita menyimpang, berbeda ya ternyata, maka ternyata kita adalah orang yang udah menyimpang daripada ajaran Nabi begitu. Dan di sini digunakan dengan fi'il mudhari', artinya itu adalah sesuatu yang berlangsung, sedang berlangsung dan akan berlangsung. Artinya kemungkinan itu terjadi. Zaman sekarang kita sama-sama tahu udah nggak ada Nabi. Yang ada adalah orang-orang yang menyeru kepada keadilan, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Iya, zaman sekarang kita tahu nggak dibunuh fisiknya, tapi tadi dibunuh karakternya, seperti yang dulu saya pernah bilang, ya kan? Maka kalau misalnya ada orang-orang benar, dia lempeng, dia bagus, terus kita istilahnya nggak seret sama dia, ya itu menjadi pertanyaan, mungkin kitanya nggak benar. Yang parahnya sampai akhirnya itu seorang tadi, orang benar tadi dibunuh karakternya, dikucilkan, disampai supaya bagaimana supaya orang ini nggak kepakai di masyarakat, dibikin begitu. Saking apa? Saking jahatnya. Kalau kita seperti itu yang nggak ada jauh bedanya dengan orang-orang Yahudi yang membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang menyeru kebaikan. Nah terus fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah fabasyirhum, kabar gembira itu jadi merupakan apa? Merupakan ejekan buat orang-orang Quraisy ketika itu. Dan juga selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu alladzi, orang-orang habitat yang sia-sia, a'maluhum, amal mereka di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka itu seorang penolong. Nah di dalam tafsir ini saya mengatakan innahum alladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa qatalu an-nabi ghairi haq, dan mereka yang membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak. Nah ini sedikit saya jelaskan kenapa Allah katakan mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak. Apakah ada membunuh nabi dengan cara hak? Nggak ada. Cuma ini menjelaskan bahwa mereka ini benar-benar melakukan kekeliruan. Taruhlah misalnya ada kita bunuh nabi oleh sebab karena kita salah bunuh, nah itu kan nggak termasuk bighairi haq. Tapi mereka ini membunuh nabi benar-benar sadar, benar-benar diakui itu salah, dibunuh. Makanya bahasanya itu bighairi haq, mereka itu membunuh dengan kesengajaan, kesadaran, dan dengan kesadaran kejahatan mereka itu sendiri. Maka Allah katakan bighairi haq. Wa qatalul ladzina, dan juga membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan. Haula'i lahum adzab, bagi mereka itu azab. Wa lahum aidan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, dan bagi mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Jadi maksudnya gimana Pak, sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat? Jadi maksudnya begini, ketika dia beramal
ketika dia melakukan pembunuhan kepada para nabi, itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang yang ditanya tujuan membunuh nabi ya, kan gitu, nggak jelas. Yang didapat itu nggak jelas. Karena apa? Karena namanya, kalau kata Syarawi, kalau orang berakal itu ketika dia melakukan sesuatu biasanya kan dipikirin dulu, dipikirin kira-kira ini bermanfaat enggak, dan kira-kira manfaatnya bakal panjang apa pendek. Kalau orang marah. Tapi kalau orang gila, misalnya dia mukul, dipukul kita sekonyang-konyang orang gila. Sekarang orang gila mau dapat apa, dia mukul kita, nggak tahu sekonyang-konyang mukul, nggak dapat apa. Nah itu yang orang kafir itu seperti itu. Ketika dia melakukan sesuatu, dia nggak pikirin dulu apa manfaatnya, apa tujuannya, begitu. Dan juga di dalam tafsir ini Syekh Sa'di mengatakan ketika Allah berfirman, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia amal mereka di dunia dan di akhirat. Jadi sebenarnya Pak, kalau kata Syekh Sa'di, Allah hendak mengabarkan kepada kita suatu perbuatan yang kelihatan baik, maka janganlah tertipu wahai orang yang beriman. Kalau kata Syekh Sa'di, kenapa? Kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang kelihatan baik dan meyakini bahwa itu adalah baik, jangan ketipu, belum tentu. Karena apa? Kalau kata saya, karena sesuatu perbuatan baik itu tidak dihitung bagi seseorang kecuali dengan niat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kayak misalnya kita beramal, walaupun misalnya itu sholat, jangan ketika kita sholat itu yakin bahwa ini baik. Padahal namanya perbuatan baik itu bukan dilihat dari perbuatan itu baik, tapi niatnya apa sih niat kita sholat, terus ngaji. Jangan minta kita datang ke pengajian kita pikir alhamdulillah itu baik. Jangan lihat itu, karena niat baik buruknya amal atau perbuatan itu bukan dilihat dari ngajinya, tapi niat datang ngaji itu apa? Kan begitu. Begitu juga ketika apalagi misalnya kerja. Memang kerja itu baik, cuman jangan yang namanya baik buruknya perbuatan itu bukan dilihat daripada kerjanya. Perbuatan yang kita cari duitnya halal bukan, tapi niat daripada kerja itu apa? Apakah kita niat dalam rangka menjalankan perintah Allah? Apakah ini benar-benar dalam rangka iman kepada Allah? Kalau misalnya kita lemah, insya Allah apa? Insya Allah itu adalah merupakan niat yang baik. Karena jangan sampai seperti orang-orang Yahudi, mereka itu apa? Orang yang dia sia-sia amal mereka, dia bunuh orang Nabi nggak ada manfaatnya di dunia. Manfaat apa dia? Ketika dia bunuh Nabi, apa yang mereka manfaat yang ada didapatin? Nggak ada sama sekali. Nggak ada manfaatnya dia bunuh Nabi. Dan begitu juga di akhirat lagi lebih-lebih mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma lahum min nasirin. Dan di akhirat nanti mereka itu nggak ada yang namanya bagi mereka itu penolong. Nah mungkin itu saja, insya Allah ke depan kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Mungkin dari cerita sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilakan sambil ya menikmati apa yang sudah ada di hadapan para bapak sekalian. Jadi tadi sudah dijelaskan kajian surat Ali Imran ayat 21 dan 22. Ini sangat penting sekali Pak kita pahami dalam kehidupan kita, karena kajian pada malam hari ini di akhirnya itu supaya apa? Supaya kita ini bisa mendapatkan kebaikan dari perbuatan baik kan gitu. Ini jadi perbuatan baik itu kan tadi bisa aja nggak jadi apa-apa. Ada dalam ayat yang lain itu digambarkan amilatun nasibah, seperti dalam surat Al-Ghasyiyah itu. Jadi nanti amal-amal itu kayak seperti debu yang berterbangan, nggak jadi manfaat buat kita karena ada pondasi-pondasi yang tidak kita jalankan. Tadi dijelaskan dalam surat ini ayat 21 Al Imran ini
bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yakfuruna bi ayatillah. Dia orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Tidak menyebutkan kepada Allahnya. Karena Pak, yang namanya orang beriman kepada Tuhan itu kecuali orang ateis yang gak beriman kepada Tuhan, yang gak punya agama, semua beriman. Kayak orang Kristen kan beriman kepada Tuhannya. Nah, cuman kan masalahnya kalau kepada ayatillah itu belum tentu. Artinya apa? Artinya ketika kita mengakui iman kepada Allah, ya otomatis itu sepaket beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang namanya ayat Allah itu kan ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Jadi ayat yang bisa kita lihat bagaimana alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita imani semua. Kemudian ayat Qur'aniyah. Jadi dalam Al-Quran itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah yang wajib kita imani. Karena kalau ada yang satu kita enggak imani, maka keimanan itu akan menjadi batal. Ketika iman itu batal berarti kita kufur. Tadi udah dijelaskan oleh Ustaz Iril. Seseorang ketika misalnya dibilang lu kufur kepada Allah, orang pasti nggak mau. Padahal pada kenyataannya kita ini sering terjadi ngaku orang beriman tapi tabiat orang Yahudi kan begitu. Itu sering kali Ustaz dulu sering mengatakan begitu. Nah kita ngaji ini kan jangan sampai kita itu seperti itu. Jadi kita itu orang beriman harus punya karakter beriman, tabiat orang beriman kan begitu. Supaya bisa seperti itu seperti apa? Ya kaji Al-Quran kan begitu. Jadi tidak boleh ada Al-Quran yang kita tinggalkan. Ketika Allah memerintahkan kita harus berbuat baik, misalnya kepada saudara-saudara kita, ya kita berbuat baik dengan dasar apa? Dengan dasar iman. Jadi semua perbuatan itu harus didasari dengan iman. Karena kalau misalnya tidak didasari dengan iman, tadi itu udah ngeri Pak. Itu habitat a'maluhum, udah sia-sia. Udah begitu nggak ada penolong buat dia. Kalau hidup udah nggak ada penolong udah repot. Makanya seringkali kan orang itu ada ketika ada masalah gitu. Yang namanya masalah hidup itu pas semua orang kalau hidup itu pasti ada masalah. Tapi terkadang ada gitu masalah itu seakan-akan nggak ada jalan keluar gitu. Padahal buat Allah itu apa? Mudah. Tapi terkadang ini masalah nggak bisa, nggak ada jalan keluar. Karena apa? Nggak ada jalan keluar. Ya kira nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka kita harus seperti apa? Melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya keimanan kita harus diperkuat. Cara memperkuatnya bagaimana? Kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita tunduk dan patuh kepada Allah itu bagaimana caranya? Melakukan segala sesuatu karena Allah. Kalau bahasa Ustadz itu kemarin saya ngobrol di rumahnya sama beliau. Jadi kita ini hidup nggak ada hubungan dengan yang lain. Hubungan kita ini hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu. Makanya kenapa kemarin itu disinggung dalam obrolan itu, kenapa sih ketika Isra Mi'raj itu Nabi kita Nabi Muhammad itu sampai Sidratul Muntaha, sementara Jibril itu hanya sampai langit ke-7. Karena Jibril itu Pak, waktu Nabi itu dilemparin oleh orang Taif, dia itu masih melihat kesalahan mereka. Muhammad, apa boleh saya ini Gunung Uhud itu saya timpain kepada mereka? Kata Nabi kan nggak begitu. Nabi itu hanya mengeluhkan kelemahannya, hanya murka Allah yang ditakutkan. Jadi dia itu selalu nggak ada hubungan hidup dia itu dengan seseorang, tapi hubungannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering melakukan itu. Kayak begini contohnya. Kita misalnya berteman sama seseorang, jangan sama seseorang lah di kalangan kita.
Kita kan kadang-kadang berbuat baik sama orang itu mesti pilih-pilih loh Pak. Pilih-pilihnya bagaimana? Saya baik sama dia karena apa? Lah dia baik sama gua. Kalau sama dia gua najis dah. Ngapa sama dia begitu sama gua? Nah itu berarti kita melakukan sesuatu itu bukan dasar iman kalau begitu. Jadi kalau kita yang ngaji Pak nih, ini harus beda. Ngaji emang nggak ngaji jangan disamain, kita kan ngaji. Jadi kalau kita itu berbuat sama orang, berbuat baik, itu dasarnya iman. Gua baik sama lo karena gua diperintah oleh Allah. Masalah lo baik atau enggak sama gua lah itu urusan lo. Kan begitu. Jadi dasarnya begitu. Sama tetangga, sama saudara, sama kawan, udah berbuat baik aja karena Allah. Nah, ketika perbuatan baik itu didasari dengan keimanan, maka itu akan menjadi satu amal soleh baik di dunia atau di akhirat, dan akan menjadi sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran Pak kalau kita ini sulit mendapatkan pertolongan Allah. Karena apa? Karena kita selalu melakukan sesuatu itu karena keinginan kita, bukan karena Allah. Kan udah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa hati-hati dengan Allah, beriman kepada Allah, kemudian dengan keimanannya dia tumbuh ketakwaannya, kehati-hatiannya, ketakutannya dengan Allah, yaj'al lahu makhraja, akan dikasih jalan keluar dari setiap kesulitan. Tambah lagi wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang dengan kita mengkaji ayat ini, mudah-mudahan nanti selepas pengajian kita bisa merenungin keadaan kita, hubungan kita dengan Allah ini sudah sejauh mana. Sudahkah kita melakukan sesuatu itu karena Allah, ataukah kita melakukan sesuatu itu hanya karena sekedar hobi, hanya karena sekedar kongko-kongko, hanya sekedar pingin dilihat baik oleh orang? Saya tidak tahu. Karena yang punya keimanan itu kan tidak bisa dilihat Pak. Iman itu kan urusan batin. Maka cara melihatnya bagaimana? Ya kita lihat diri masing-masing. Cuman Al-Quran sudah menggambarkan, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Iril, bahwa ketika kita melakukan sesuatu tidak disadari dengan keimanan, maka Al-Quran mengatakan ulaika habitat a'maluhum, maka amal itu akan sia-sia dan kita tidak akan pernah mendapatkan satupun dari penolong. Artinya Allah tidak akan pernah menolong kita. Mudah-mudahan selepas pengajian ini nanti kita bisa merenungkan keadaan diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menguatkan iman kita dengan cara apa? Dengan cara selalu tunduk dan patuh atas aturan Allah. Kita lakukan kebaikan-kebaikan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan menguatkan iman, menjalin, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita semakin mudah, kehidupan kita semakin berkah. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dalam keadaan apapun, dalam masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Yang paling khusus Pak, yang paling utama, kita akan butuh pertolongan Allah itu kapan? Di saat kita sakratul maut. Karena itu udah, kalau kita di situ nanti nggak ditolong oleh Allah, naudzubillah himindali. Oleh sebab itu jangan sia-siakan langkah-langkah kita ini menjadi langkah yang sia-sia. Oleh sebab itu niatkan segala sesuatu yang baik karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Dengan apa? Dengan tujuan karena kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya tambahkan dari kajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita barokah, kita senantiasa dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bilkaniyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka